Dendi kebangun kan tuh, dan dia bingung di situ. Kenapa kok si Jaka ini kayak orang yang ketakutan? Jaka di situ cuma diem aja, dia nggak mau ngelihat ke arah luar tenda. Nah, karena penasaran kenapa si Jaka ini kan, Dendi lihatlah tuh ke arah luar tenda. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan dan lancar segala selalu dimudahkan urusannya dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, balik lagi di pendakian horormu. Gila, kita udah nggak bahas, udah lama nih nggak bahas pendakian. Kita masuk lagi ke cerita pendakian. Jadi di segmen ini seperti biasa ya, gue bakal nyeritain kisah-kisah horor pendakian kalian nih, yang mungkin aja bikin gue pensiun naik gunung. Nah, pada kali ini ada cerita dari seseorang nih. Ada kiriman cerita dari seseorang yang bernama Dendi. Dimana di tahun 2020, dia pernah mendaki sama satu temennya nih ke suatu gunung. Berdua tuh mereka naik. Nah, yang mengerikan dari cerita ini adalah setelah turun dari gunung itu, temennya si Dendi ini, maaf ya, jadi nggak normal lagi. Pertanyaannya, kenapa kok bisa begitu? Penasaran kan? Tonton video ini terus. Yaudah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Jadi tanggal 16 Juli tahun 2020, Dendi nih, asal Majalengka, mendaki ke suatu gunung yang ada di daerah situ. Namanya itu Gunung Bongkok. Ini gunung bisa dibilang pendek lah ya, nggak terlalu tinggi. Gunung ini ada di antara desa Mekarwangi sama desa Hebelisuk, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Awalnya, Dendi ini nggak ada niatan buat mendaki waktu itu. Cuma ada salah satu temennya nih, datang dari perantauan, dari luar kota kan. Kalau nggak salah waktu itu tanggal 13 Juli. Singkat cerita, Dendi ngobrol-ngobrol nih sama temennya ini kan. Kita sebut aja namanya Jaka. Ngobrol-ngobrol tuh sama teman-teman yang lain juga. Dari obrolan itu, ternyata si Jaka ini mau ngajakin Dendi sama yang lainnya buat naik ke Gunung Ciremai hari Kamis nanti. Nah, di situ teman-teman yang lain langsung pada nggak setuju tuh. Karena pertama, acaranya itu dadakan banget. Kedua, waktu itu posisinya teman-teman lagi gak pada megang duit. Akhirnya, di situ Dendi inisiatif lah buat ngajak Jaka ini buat naik ke perbukitan Gunung Bongkok. Yang mana itu gunung jaraknya nggak jauh dari kampungnya si Dendi nih, ya mungkin sekitar 4 kiloan lah. Dan si Jaka pun setuju di situ sama ajakannya si Dendi. Cuma teman-teman yang lain masih pada nggak mau ikut tuh. Ya karena masalah dana tadi. Dari situ sebenarnya si Dendi udah mau nolak nih, karena ya berdua doang naik gunung nih. Tapi di sisi lain dia nggak enak lah, karena kan dia yang ngusulin tadi, masa dia nggak ikut. Akhirnya mau nggak mau, Dendi ini setuju buat naik berdua doang sama Jaka ke Gunung Bongkok itu. Singkat cerita, habis ngobrol-ngobrol gitu, mereka pulang nih ke rumah masing-masing buat istirahat dan siap-siap buat perjalanan besok. Besoknya, tepat tanggal 16 Juli nih, hari Kamis. Mereka siapin tuh semua keperluan buat di sana nanti kan, kayak cemilan, air, tenda, segala macam lah pokoknya. Jam 3 sore, berangkatlah mereka berdua nih ke gunung itu kan, naik motor. Dan cuma butuh waktu kurang lebih setengah jam buat sampai di kaki Gunung Bongkok itu. Setelah sampai, mereka berdua titipin lah tuh motor kan ke rumah warga sekitar. Istirahat sebentar di situ, ngerokok, apalah, ngopi segala macem. Jam 4 lewat, baru mereka mulai pendakian. Awal perjalanan nih, gak ada yang aneh-aneh. Mereka masih bisa nikmatin pendakian lah, masih bisa ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Nah, 30 menit kurang lebih dari awal mereka mulai mendaki tadi, tiba-tiba kabut turun. Suasana langsung jadi gelap tuh kan. Udah mah rumput-rumput ilalang itu pada tinggi-tinggi, jalurnya licin. Jadi emang waktu itu bisa dibilang jarang ya orang yang naik ke Gunung Bongkok itu. Habis pakai jas hujan, karena hujan ya mulai turun, mereka lanjutin lagi tuh perjalanan. Nah, pas lagi jalan ini, Dendi mulai ngerasa nih kalau kayak ada yang ngikutin dari belakang. Cuma pas dia nengok, gak ada siapa-siapa. Terus tuh Dendi ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Sampai bener aja, tiba-tiba ada suara dari belakang. Ngomong pakai bahasa Sunda. Cuma kalau di bahasa Indonesiain mungkin kayak gini artinya. Pada mau ngapain kalian kesini? Ini tempat bukan buat manusia main malam-malam.
Langsung merinding Dendi di situ. Tapi dia nggak mau cerita tuh ke si Jaka yang jalan di depan. Takutnya si Jaka ini malah jadi ikutan parno. Ya udah kan, Dendi coba buat cuekin suara itu dan lanjut jalan. Cuma dari sini gangguan-gangguan itu malah makin ekstrim. Di tengah jalan itu lagi-lagi Dendi ini dibisikin di kupingnya persis. Itu pakai bahasa Sunda. Yang sekarang artinya itu kurang lebih kayak gini. Turun kalian, atau kalian gak akan bisa pulang. Nah, kali ini bukan cuma Dendi yang dengar. Tapi ternyata si Jaka ini juga ngedenger jelas di kupingnya. Cuma mereka lagi-lagi coba cuekin suara itu. Tapi suara itu nggak hilang. Dendi sama Jaka ngedenger lagi itu bisikan peringatan ya. Dan kali ini diiringi sama suara nangis. Cuma karena mereka ini pantang mundur, terus mereka jalan tuh sampai akhirnya udah mau sampai puncak nih. Kira-kira mungkin 10 langkah lagi lah. Nah, di situ Dendi ngeliat ada sosok kakek-kakek pakai tongkat, pakai topi petani, pakai celana hitam, nggak pakai baju, terus mukanya itu samar-samar soalnya kan kabut tebel. Dendi sempet aneh tuh di situ, sempet nanya dalam pikiran dia kan, itu orang apa bukan? Secara itu maghrib kok ada kakek-kakek di atas gunung gak pakai baju? Karena ya udara dingin banget loh waktu itu. Ngelihat orang gak pakai baju di atas gunung itu agak aneh. Sontak Dendi bilang ke si Jaka kan, Cak, itu ada kakek-kakek. Dan ternyata si Jaka ngelihat sosok itu juga. Dari situ pengen balik ke bawah nih. Mereka mikir, ya nanggung dikit lagi sampai puncak. Tinggal beberapa langkah lagi. Akhirnya mereka berdua coba buat ngelewatin si kakek itu kan. Dan pas mereka lewatin itu kakek-kakek. Itu kakek normal gitu. Kelihatan kayak kakek biasa. Dendi sama Jaka cuma bilang misi ke si kakek itu kan sambil mereka senyumin itu kakek. Cuma ya itu kakek tetap diem aja. Habis ngelewatin itu kakek, mereka berdua pun ngedirin tenda nih. Singkat cerita, habis ngedirin tenda, mereka iseng nih. Mereka coba lihat lagi ke si kakek yang tadi. Dan ya, udah kalian bisa tebak. Itu kakek udah nggak ada. Ya udah kan. Habis itu mereka lanjut masak-masak. Waktu itu udah jam 7 malam. Nah, pas lagi masak-masak gitu, lagi-lagi mereka berdua ngedenger suara cewek. Suara cewek persis kayak suara cewek yang ngasih peringatan itu. Yang pada intinya si cewek ini bilang, Kalian cepet turun. Kalau nggak turun, nanti nggak bisa pulang. dibilangin kayak gitu, ya mereka mulai agak nggak tenang dong. Mulai agak panik di situ. Mikirlah mereka kan kalau turun malam-malam gitu, males juga. Dan akhirnya mereka mutusin buat tetap ngecamp di situ. Pas lagi berunding di dalam tenda, ngebicarain apa yang mesti mereka lakuin selanjutnya nih, sambil nungguin masakan mateng, tiba-tiba itu tenda kayak ada yang goyangin. Bukan goyang gara-gara angin. Kalau goyang gara-gara angin kayak gini-gini dong. Ini tuh kayak digoyang-goyang. Tapi mereka berdua masih tetap bertahan di situ. Karena sekali lagi, mereka ini malas buat turun. Karena satu, jalur udah licin. Dua, penerangan mereka ini bisa dibilang kurang lah gitu. Modalnya cuma senter dari HP sama korek yang ada senternya. Singkat cerita, masakan jadi nih. Dan habis makan, mereka berdua langsung buru-buru buat tidur. Sempat susah tidur tuh awalnya, tapi akhirnya mereka bisa tidur juga. Nah, di sini ada kejadian yang bener-bener aneh. Ini gue cerita dari sudut pandangnya Jaka ya, soalnya si Dendi ini kan tidur. Jadi pas lagi tidur kan tuh, si Jaka ini tiba-tiba kebangun. Soalnya dia kebelet nih, pengen buang air kecil. Dia bangunin lah tuh kan si Dendi kan, minta temenin buat buang air kecil kan. Bangunin. Bangun tuh si Dendi. Pergilah mereka berdua tuh ke semak-semak yang ada di belakang tenda. Nah, di situ Jaka bilang kalau dia ngelihat muka Dendi ini kok kayak yang pucet banget. Dan si Dendi ini juga cuma diem aja. Pikir Jaka waktu itu. Dia masih mikir positif nih kan. Ya mungkin si Dendi ini baru bangun kan, terus ya masih ngantuk. Dan pas kencing itu, ya nggak ada yang aneh-aneh yang dia rasain ya. Dia kencing biasa kan, normal. Cuma ya itu, si Dendi cuma diem aja. Selesai kencing, Jaka balik nih ke tenda nih. Jadi posisinya gini. Kan kencing nih, ini Dendi, ini Jaka. Kencing nih. Nah, Jaka balik nih ke tenda duluan. Dendi masih di sini nih, masih diem. Nah, pas si Jaka mau masuk tenda nih, di situ dia
kaget bukan main. Lu mau tahu kenapa? Itu Dendi masih tidur dalam tenda. Masih dalam posisi yang sama, masih tidur. Sempet bengong lah si Jaka kan di situ. Bengong ini. Kalau si Dendi masih tidur dalam tenda, terus yang tadi nemenin dia kencing itu siapa? Nengoklah si Jaka nih kan ke arah si Dendi yang kedua itu. Pas dia nengok, itu sosok Dendi tadi udah berubah jadi pocong. Cuma ini pocong aneh. Kepalanya gede, matanya itu kayak mau copot, terus dari mulutnya itu ngeluarin kayak cairan, nyemburin cairan, dan itu cairan bau banget. Dan ini pocong ngeluarin suara kayak yang kesakitan gitu. Ngelihat itu, paniklah si Jaka kan. Dia masuk tuh ke dalam tenda dan gak sengaja nih nginjek tangannya Dendi. Nah, karena tangannya Dendi keinjek, kebangunlah dia tuh. Oke, kita balik ke sudut pandangnya Dendi nih. Dendi kebangun kan tuh, dan dia bingung di situ. Kenapa kok si Jaka ini kayak orang yang ketakutan? Jaka di situ cuma diam aja, dia nggak mau ngelihat ke arah luar tenda. Nah, karena penasaran kenapa si Jaka ini kan, Dendi lihatlah tuh ke arah luar tenda. Bener aja, itu pocong udah ada di luar tenda, dan itu sama persis kayak pocong yang tadi si Jaka lihat. Palanya gede, matanya kayak mau copot, terus dia nyembur-nyemburin cairan yang bau banget, busuk, dan bau cairan semburan itu lebih busuk lagi. Lo bayangin dah tuh. Dendi sama Jaka cuma bisa teriak-teriak sambil nangis di situ. Gak lama, hujan deras tiba-tiba turun. Tambah angin tuh kenceng, agak badai lah bisa dibilang ya. Dan sosok pocong itu udah hilang atau kemana. Tapi itu badai bukan sekedar badai. Di sela-sela suara angin sama hujan itu kedengeran ada suara cewek lagi bersenandung. Mungkin kayak gini, kayak mereka berdua lagi-lagi nangis tuh di dalam tenda. Bingung mau ngapain, mau keluar turun hujan deras. Mereka cuma bisa doa aja tuh. Nah, suara perempuan yang tadi lagi bersenandung tuh makin lama makin kenceng, makin deket. Karena penasaran, jadi takut tapi penasaran nih. Dendi buka itu pintu tenda kan. Sret. Ternyata di depan tenda itu udah ada sosok kepala melayang nih. Dan di bawah kepala itu jeroan semua. Lu tahu apa itu? Kuyang. Gak pakai lama, Dendi langsung sret tutup itu pintu tenda. Kurang lebih jam 4 subuh kurang. Akhirnya Jaka sama Dendi mutusin nih buat turun. Karena mereka berdua udah gak kuat lagi nungguin matahari terbit. Mereka paksain buat turun, modal cuma senter dari HP sama korek yang ada senternya tuh. Untungnya hujan udah agak reda di situ. Si Dendi buka itu pintu tenda kan. Set. Untungnya itu kuyang udah gak ada. Ya udah, mereka beresin itu tenda, perlengkapan apa segala macam. Setelah semua udah beres, mulailah mereka jalan turun. Di tengah perjalanan turun nih, hujan tiba-tiba deras lagi. Dan sialnya, HP-nya Jaka yang dipakai buat senter tiba-tiba mati. Tapi untungnya masih ada penerangan nih dari HP-nya si Dendi. Ya udah lanjut lagi tuh mereka turun. Gak lama mereka terusin itu jalan. Sekarang giliran HP-nya Dendi ini yang mati. Cuma tinggal satu penerangan lagi nih, senter korek. Kalau ini mati juga senter korek, nggak tahu dah gimana tuh nasib mereka. Sepanjang jalan mereka ketakutan tuh, nangis mereka. Ngeri mereka kalau sampai masuk ke jurang. Soalnya itu medan curam sama licin. Ditambah lagi mereka berdua ini benar-benar minim pencahayaan. Dan juga itu sosok perempuan, suaranya masih kedengeran. Kayak ngiringin mereka berdua. Terus mereka jalan turun dan gak lama. Bener aja, karena medan itu licin, si Jaka ini entah dia salah injek atau apa, kepleset dia. Kepleset terus masuk dia ke jurang. Sontak Dendi panik dong. Temennya masuk ke jurang. Sampai gak kelihatan lagi, gak tahu itu jurang dalam atau gimana soalnya gelap. Sempet kepikiran buat ninggalin temennya itu. Tapi Dendi langsung sadar kalau dia gak bisa ngelakuin itu. Mau gimana pun itu temennya tuh. Akhirnya Dendi beraniin diri buat turun ke jurang itu buat nyari si Jaka sambil baca-baca doa dia tuh. Dia turunin itu jurang kan, bener-bener pelan-pelan dia turunin itu jurang. Dan untungnya si Jaka masih selamat. Jadi beruntungnya jurang itu gak langsung turun ke bawah gitu. Ada kayak cekokan dikit gini. Nah, si Jaka itu dia ada di situ, lagi pegangan sama pohon. Nangislah Dendi di situ kan sambil melukin temennya tuh. Pelukin tuh. Abis itu dia ngajak si Jaka ini buat naik lagi, buat ngelanjutin perjalanan turun.
Jalan terus turun, dan di situ suara perempuan yang tadi yang ngiringin mereka makin lama makin kecil suaranya tuh, makin kecil. Dan lama-lama suara itu hilang. Hujan juga udah mereda. Lama mereka jalan, akhirnya mereka udah agak sedikit tenang nih. Karena sedikit lagi mereka mau sampai ke perkampungan. Di situ mereka berdua udah gak banyak omong. Karena ya capek, dingin, shock, takut, ya mereka cuma bisa diam aja. Sampai di perkampungan, nggak pakai lama, nggak pakai istirahat, mereka langsung ambil tuh motor yang mereka titipin di rumah warga. Suasana waktu itu masih sepi. Entah mungkin warga-warga masih pada tidur atau lagi pada sholat subuh. Di situ Dendi ngeboncengin Jaka karena dia ngeliat Jaka ini kondisinya udah nggak karuan. Takutnya kalau disuruh bawa motor, ntar malah ngaco. Bukannya sampai rumah, malah sampai UGD. Ya udah, mereka jalan pulang tuh. Dan untungnya nggak terjadi apa-apa di jalan pulang itu. Dan mereka berdua sampai rumah dengan selamat. Mereka sampai rumah itu jam 6 kurang. Dendi anterin tuh si Jaka ke rumahnya. Dan dari rumahnya Jaka, Dendi jalan kaki nih pulang ke rumahnya. Karena emang rumahnya Jaka sama Dendi ini deket-deketan. Singkat cerita, besoknya ternyata abis naik gunung itu bikin mereka berdua sakit. Mungkin ya karena abis hujan-hujanan sama abis diteror kali ya. Si Dendi sakit sekitar 1 mingguan tuh. Tapi si Jaka dia sakit sampai kurang lebih 2 mingguan. Sakitnya tuh sakit gak jelas gitu loh. Dan gak tahu kenapa dia tuh gak mau ngomong sama sekali. Entah gak mau atau gak bisa. Pokoknya sejak pendakian itu si Jaka ini cuma diem aja. Diem 1000 bahasa. Si Jaka udah coba dibawa nih ke dokter. Udah diperiksa kan. Tapi kata dokter, si Jaka ini nggak sakit apa-apaan. Udah dibawa ke orang pinter juga. Tetap si Jaka ini nggak mau ngomong. Ada tuh sampai 1 bulan. Akhirnya si Jaka ini mau ngeluarin suara juga. Tapi dulu yang dia ngomongnya itu lancar. Sekarang jadi nggak lancar kayak kayak terbata-bata gitu lah. Dan yang anehnya lagi, si Jaka ini jadi takut sama air. Dan sampai sekarang si Jaka masih kayak gitu. Ternyata usut punya usut, Dendi akhirnya tahu nih kenapa si Jaka bisa kayak gitu. Kemungkinan ya karena hal ini. Jadi sebelum naik ke Gunung Bongkok itu, si Jaka ini ngebawa salah satu barang yang bisa dibilang agak aneh lah gitu ya buat dibawa sama cowok ke atas gunung. Nih maaf ya. Jadi si Jaka ini ngebawa daleman cewek. Dan itu nggak cuma satu. Ada beberapa dan itu bermacam-macam ukuran. Ditemuin di dalam tasnya. Jangan tanya gue gimana dia bisa dapat itu barang. Gue nggak tahu. Ya mungkin dia ambil dari jemuran atau gimana lah. Jadi menurut Dendi, Jaka ngebawa barang daleman itu ke atas gunung. Kemungkinan besar. Karena dia ini lagi berusaha buat melet perempuan. Karena kata Dendi, si Jaka ini stres. Dulu udah beberapa kali nih sempet punya cewek. Tapi dia selalu aja tuh dimanfaatin. Sampai akhirnya dia mutusin lah tuh buat melet dengan ngebawa celana-celana dalam itu ke atas gunung. Yang gue gak tahu ya dia mau apain itu daleman di atas gunung. Entah dia mau pendem atau mau bakar, gue gak ngerti. Dan konsekuensinya ya dia jadi kayak gitu. Sampai sekarang. Oke teman-teman, gimana tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, kalian yang tidak mau bernasib sama kayak Jaka, tolong jangan niat melakukan yang aneh-aneh lah di atas gunungnya. Apalagi sampai lu membawa celana dalam untuk melet perempuan, gue nggak paham lagi lah. Pokoknya jangan niat yang aneh-aneh lah. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gue Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.